Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9. Di sini kami akan menampilkan video komunikasi terapeutik dalam keluarga. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Alvaro Trentino. Saya di sini sebagai anak. Perkenalkan, nama saya Saidatina. Saya di sini sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Ananda Chandra Putri. Saya di sini berperan sebagai ibu dari Faro. Mungkin cukup sekian perkenalan dari kami dan enjoy menonton. Sia-sia. Komunikasi terapeutik pada keluarga adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan dengan anggota keluarga pasien untuk membangun hubungan saling percaya, memahami perasaan dan kebutuhan keluarga, serta membantu mereka menghadapi masalah kesehatan dengan lebih baik. Artinya, komunikasi ini tidak hanya sekedar percakapan biasa, melainkan komunikasi ini memiliki tujuan untuk penyembuhan atau terapeutik untuk pasien maupun keluarganya. Fase pertama adalah fase prainteraksi, tahap persiapan sebelum bertemu keluarga pasien. Tujuannya menyiapkan diri secara fisik dan mental, serta mempelajari data pasien dan keluarga agar komunikasi berjalan dengan efektif. Fase kedua, fase orientasi, adalah tahap perkenalan dan membangun hubungan saling percaya. Tujuannya menetapkan tujuan bersama dan menciptakan rasa nyaman antara perawat dan keluarga. Fase ketiga adalah fase kerja. Fase kerja adalah tahap ini menggali masalah dan memberikan bantuan. Tujuannya membantu keluarga memahami kondisi pasien, mencari solusi, dan memberikan edukasi kesehatan. Dan yang terakhir adalah fase keempat adalah fase terminasi. Fase terminasi adalah tahap penutupan hubungan terapeutik. Tujuannya mengevaluasi hasil komunikasi, memberi umpan balik positif, dan memastikan keluarga siap melanjutkan perawatan mandiri. Fase prainteraksi. Jadi, yang pertama-tama dari fase prainteraksi itu kita harus menyiapkan diri kita dulu, yaitu fisik kita harus sehat dan mental. Jadi kita nggak boleh cemas, apalagi khawatir. Kemudian kita juga harus mempersiapkan APDP dengan lengkap, memakai baju medis, memakai perlengkapan medis, dan menyiapkan ruangan agar nyaman digunakan. Sebelum memeriksa pasien, jangan lupa kita mencuci tangan terlebih dahulu agar higienis dan terhindar dari kuman. Basahi tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, gunakan sabun secukupnya. Gosok telapak tangan, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Setelahnya, bersihkan ujung jari dan kuku. Bersihkan ibu jari dan pergelangan tangan. Setelah itu, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir sampai sabun akan hilang. Setelahnya, keringkan tangan dengan tisu atau handuk bersih. Dan tahap terakhir dari mencuci tangan, jangan lupa menggunakan hand sanitizer biar lebih higienis. Kemudian, jangan lupa kita harus menyiapkan dulu data pasien yang akan kita periksa. Kita harus mengetahui bagaimana latar belakangnya, penyakitnya, agar ketika kita periksa, kita bisa berinteraksi dengan baik dan efektif. Masuk ke fase orientasi. Komunitas dong. Stop. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Dok, jadi ini saya mau periksa anak saya. Iya. Jadi tuh dari kemarin dia demam tinggi banget selama 2 hari tuh nggak turun-turun, gimana ya? Oh iya Bu, untuk adik Faronya ini apakah punya riwayat penyakit? Dia memang nggak ada riwayat penyakit ya dok sebelumnya. Terus ini pertama kalinya sakit demam dan itu nggak turun-turun, malah makin tinggi.
Selama demam 2 hari kemarin itu adiknya itu udah ada diminumkan obat apa belum ya Bu? Oh, kemarin itu saya balikan obat di apotek karena memang belum setinggi ini, makanya saya ya udah apotek dulu aja, baru nanti kalau makin parah ke dokter pakai. Kalau boleh tahu obatnya apa ya Bu? Oh, obatnya itu ibuprofen kemarin saya beli. Sebelum periksa ke saya, apakah sebelumnya udah ada periksa ke dokter lain? Belum, jadi cuma memang obat dari apotek itu aja. Oke Bu. Baik Bu, sekarang saya mau nanya sama adiknya dulu ya. Di sini kalau boleh tahu ini dengan adik siapa ya? Nama saya Faro dong. Oke. Adik Faro kalau boleh tahu umurnya berapa? Umur saya sekarang 15 tahun dong. 15 tahun. Demamnya bikin gak nyaman banget ya? Iya, nggak nyaman banget ini dong. Udah nggak masuk sekolah berapa hari nih karena demam? Sekitar 2 harian dong. Oke, Dok Faro, di sini dokter mau nanya-nanya sedikit nih, boleh nggak? Boleh dong. Adik Faro ini mulai merasakan demamnya itu sejak kapan ya kalau boleh tahu? Sejak 2 hari yang lalu dong. Demam yang Adik Faro rasakan itu tuh terus-terusan naik, apa naik turun? Naik turun sih dok rasanya. Turun. Terus pas Adik Faro itu demam, disertai nggak dengan menggigil, keringat banyak, atau nyeri di daerah badan gitu? Ya ada dok, ada menggigil, terus rasa tidak enak juga di badan saya. Oh iya, dokter mau lanjut nanya ya. Ya, dok. Terus kalau misalnya untuk batuk, pilek atau sakit tenggorokan maupun kayak sesak nafas gitu, Adik Faro ada merasakan nggak? Rasanya nggak ada sih dok. Benar. Iya benar dok. Kalau misalnya nyeri kepala, mual, muntah atau diare, ada nggak selama 2 hari? Ada sih dok untuk rasa pusing di kepala saya. Berarti pusing doang ya? Tapi kalau misalnya kayak ruam-ruam di tubuh atau kayak nyeri di sendi gitu ada rasanya juga atau enggak? Nggak ada sih dok. Kalau misalnya untuk selera makan, Adik Faro itu seringnya tuh selera pengen makan atau malah kayak nggak selera makan? Seringnya sih nggak selera makan ya dok. Gitu. Terus kalau untuk berat badan ada penurunan atau bagaimana? Kalau itu nggak tahu dok. Oke, sip. Oke. Baik Adik Faro, di sini dokter akan melakukan sedikit pemeriksaan untuk di tahap awal ya. Pertama dokter akan memeriksa untuk detak jantungnya, kemudian mungkin dari tensi dan darahnya. Terus kita juga akan cek suhu kamu, oke? Oke dok. Oke. Masuk ke fase kerja. Baik deh, di sini dokter izin ya ingin melakukan pemeriksaan. Yang pertama kita akan periksa detak jantung adik terlebih dahulu. Oke? Jadi tenang aja, ini nggak bakal sakit kok. Oke, permisi ya dek. Ya, dok. Oke dek, sekarang kita lanjut untuk pemeriksaan tensi terlebih dahulu ya. Tangannya bisa ditaruh di sini. Oke, bentar ya anak. Ini kamu tenang aja ya. Ya. Sip. Sebentar ya. Oh, sebentar. Oke, selesai. Oke, setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan untuk suhu tubuh ya, Dek. Ya, dok. Ya. Ditunggu sebentar ya. Saya mau mengambilkan dulu alat. Ini untuk alat pemanas ya, Dek. Jadi nanti ini ditaruh di dalam disimpan di dalam ketek. Oke. Sekarang kamu bisa angkat tangannya dulu. Oke, sip. Ya maaf ya, dan nanti kamu gini. Biarkan dulu ya sebentar. Oke, sebentar ya. Kita cek dulu. Oke. Kita setelah ini langsung aja ke ruangan saya yang tadi ya. Untuk ngobrol sama orang tuanya Adik Faro, oke? Oke, ayo. Dan yang terakhir, fase terminasi. Oke, baiklah Bu.
Jadi tadi ternyata setelah kita melakukan beberapa tahap pemeriksaan, ternyata anak ibu didiagnosa terkena penyakit hipertermia. Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi yang ditandai dengan peningkatan suhu tubuh, menggigil, pusing, dan nafsu makan menurun. Nah, data pendukungnya itu adalah yang pertama data subjektif. Pasien mengatakan bahwa badan terasa panas dan pusing, menggigil sejak 2 hari yang lalu, nafsu makan pun berkurang. Yang kedua ada data objektif, yaitu suhu tubuh meningkat di atas normal, tampak lemas dan wajahnya pun tampak pucat. Seperti itu ya, Bu. Oh, jadi gitu ya, Dok. Terus harusnya gimana ya? Oke, Bu. Jadi di sini saya akan memberikan solusi sekaligus seperti edukasi ya, Bu, buat kesehatan anaknya selanjutnya. Jadi Ibu, ketika anak mengalami demam selama 2 hari dengan gejala menggigil dan pusing, untuk sementara Ibu bisa membantu dengan memberikan kompres air hangat, memastikan anak cukup minum, dan memberikan obat penurun panas seperti paracetamol sesuai dosis berat badan. Kemudian hindari membungkus anak terlalu tebal. Maksudnya membungkus itu memakaikan baju yang terlalu tebal, kayak mungkin seperti ini, itu kurang pas ya, Bu. Dan jangan menggunakan air dingin untuk kompres, jadi harus menggunakan air hangat. Kemudian jika demam anak tidak menurun setelah 3 hari atau muncul gejala seperti muntah, kejang, ruam kulit, atau tampak sangat lemas, segera bawa ke klinik kesehatan kembali. Jadi itu mungkin terjadi komplikasi atau bagaimana ya, Bu? Kamu dengar nggak apa yang tadi dokter jelasin? Berarti kamu ini harus jalan-jalan. Makanya kalau pulang sekolah tuh langsung pulang, jangan main panas-panas dulu. Kamu tuh sering banget ya main panas-panas, gak dengar apa yang kata ibu, apa yang ibu bilang. Makanya nurut sama ibu. Mau kamu sakit lagi kayak gini? Enggak kan? Enggak, Bu. Ya udah, makanya besok dengerin ibu lagi ya. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Iya, jangan diulangi lagi ya, Nak. Ya, Bu. Oke, Bu, sebelumnya juga terima kasih banyak ya sudah ingin dan percaya ke klinik rumah sehat kami untuk berobat dan periksa di sini. Jadi saya juga ingin memberitahu kalau hasil pemeriksaan dan diagnosa hasil diagnosa tadi serta edukasi yang telah saya berikan tadi itu sebenarnya semuanya itu sudah saya rangkum dalam satu situs web dan itu bisa diakses lewat link. Nah, itu bisa dibuka lewat HP maupun laptop. Seperti ini ya, Bu, bentukannya. Jadi semuanya itu sudah terdata mulai tadi dari. Terima kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama pembuatan video kami. Mungkin itu saja. Terima Sekian kasih. dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.